Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbihi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa dalam kesempatan kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi, ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, lil alimi thalathu alamatin. Wahai Ali, tanda-tanda orang berilmu itu ada 3. Yang pertama, sidqul kalam, benar perkataannya atau jujur dalam berkata. Yang kedua, wajtinabul haram, menjauhi keharaman, menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, wattawadu'u, tawadu. Dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kita bisa melihat kepada diri kita masing-masing. Kita jadikan ini cermin. Adakah kita termasuk orang berilmu atau justru sebaliknya? Tanda yang pertama adalah sidqul kalam. Orang yang berilmu itu ucapannya, perkataannya selalu benar. Ia senantiasa jujur dalam berkata, tidak pernah berbohong. Dan kita tahu sebagaimana hadis yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan membimbing kepada surga. Dari hadis ini yang mengantarkan seseorang menuju surga, di antaranya adalah sidqul kalam, jujur dalam berkata. Dan kita tahu bahwa kejujuran itu merupakan salah satu sifat, salah satu kepribadian yang harus ada pada diri orang yang beriman. Kejujuran itulah yang mengantarkan seseorang meraih kesuksesan dunia akhirat.
jika kita belum bisa sidq, belum bisa jujur. Dan kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa kita belum termasuk orang-orang yang jujur. Bertemanlah, bergaullah dengan orang-orang yang sudah jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Tanda kedua dari orang alim adalah ijtinabul haram, menjauhi keharaman. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Apa-apa yang aku larang atas kalian, jauhilah. Apa saja yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, jauhilah. Dari sini, mana bisa kita menjauhi jika kita belum tahu apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan apa-apa yang aku perintahkan atas kalian, laksanakan semampu kalian. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah atas kita, laksanakan semampu kita. Contoh, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Bahkan jangan berhenti menuntut ilmu, mencari ilmu sebelum dimasukkan ke liang lahat. Ini artinya sepanjang usia kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu, untuk terus mengaji, memperdalam agama kita. Karena setiap kita tidak boleh bodoh atas agama yang kita peluk. Berarti ketika kita tidak menuntut ilmu, ketika kita tidak mau mengaji, ini berarti kita tidak melaksanakan perintah Nabi. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Sungguh yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa dikarenakan mereka terlalu banyak bertanya. Umat-umat terdahulu terlalu banyak bertanya, tidak siap untuk nurut manut, tidak siap untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka banyak berselisih dengan nabi-nabi mereka. Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah karena dua hal. Banyak bertanya dan banyak berselisih dengan para nabi mereka. Ini pesan Nabi kepada kita. Jangan jadi orang yang banyak bertanya, jangan jadi orang yang banyak protes, jangan jadi orang yang tidak sepakat dengan Nabi kita. Alias
pesan Nabi dalam hadis ini secara ringkas. Jadilah umat yang nurut manut. Nurut kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, manut kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, tanda orang alim adalah at-tawadhu, rendah hati. Syekh Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada murid-muridnya, hal tadruna mat tawadhu? Tahukah kalian apa itu tawadhu? Murid-muridnya menjawab tidak tahu. Kemudian Syekh Hasan Basri menjawab, at-tawadhu'u an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu alaika fadlan. Tawadhu adalah engkau keluar dari rumahmu, lantas engkau bertemu dengan orang Islam, dan engkau merasa tidak lebih mulia darinya. Tawadhu adalah bertemu siapapun, lebih-lebih orang Islam, orang yang kita pernah tahu, pernah lihat ia bersyahadat, orang yang pernah kita tahu, kita lihat ia melaksanakan sholat. Dari situ jangan pernah merasa lebih utama, lebih baik dari orang tersebut. Itulah tawadhu. Ringkasnya, tawadhu adalah tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Berikutnya, Ibnul Mubarak juga menyampaikan terkait tawadhu. Ra'sut tawadhu antadu'a nafsaka indaman huwa dunaka fi nikmatid dunya hatta tu'limahu laisa laka bidunyaka alaihi fadlun wa antarfa'a nafsaka amman huwa fawqaka fi nikmatid dunya hatta tu'limahu annahu laisa lahu bidunyahu alaika fadlun. Secara ringkas, apa yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak ini adalah inti tawadhu. Pokok tawadhu atau inti dari tawadhu itu adalah ketika engkau bersama dengan orang miskin, orang yang secara ekonomi lebih rendah dari kamu, jangan kamu merasa kaya. Sebaliknya, ketika bertemu dengan orang yang secara ekonomi, dia lebih baik dari kamu, lebih kaya darimu, jangan minder. Ini cukup ringkas. Bertemu dengan orang miskin, jangan kau tampakkan kayamu. Jangan kemudian kau lantas merasa lebih tinggi, lebih terhormat dibandingkan orang yang miskin. Demikian pula halnya ketika engkau bertemu dengan orang kaya. Jangan kau merasa rendah. Jangan kau minder. Dalam hal yang lain, ini bisa kita kiaskan. Bertemu orang yang lebih bodoh, lebih tidak berpengetahuan darimu, jangan kau merasa pandai, merasa pintar. Saudara-saudaraku,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua makalah yang disampaikan oleh Al-Hasan Basri dan Ibnul Mubarak, secara ringkas, tawadhu adalah ketika engkau melihat, bertemu dengan orang yang lebih tua secara usia darimu, lihatlah bahwa orang itu lebih dulu berislam, beriman, lebih banyak ketaatannya. Jika engkau bertemu orang yang lebih muda darimu, lihatlah bahwa orang yang lebih muda darimu itu masih sedikit sekali melakukan kesalahan dan dosa. Selalulah seperti itu. Walhasil, tawadhu, orang yang tawadhu adalah orang yang tidak melihat sisi baik di dalam dirinya. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa menempatkan diri. Padahal seharusnya tempatnya dia tinggi. Orang tawadhu itu orang besar. Kemudian dia upaya mensejajarkan dengan orang kecil. Bukan tawadhu itu luar diri, tapi tawadhu itu dalam hati. Orang alim, tanda orang alim yang ketiga adalah tawadhu. Umumnya orang yang diberi ilmu ini lemah dari sisi tawadhu. Karena merasa lebih tahunya itu, merasa alimnya itu, yang membuat ia sulit untuk tawadhu. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat takabur, bangga diri, dan seterusnya. Dan kita dijadikan oleh Allah, diberi sifat-sifat baik, yaitu tawadhu, diberi sifat sidqul kalam, kemudian ijtinabul haram, dan tawadhu. Dan kita dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, dan ikhlas di dalam mengamalkan ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minat tawwabina minal mutatahhirin. Wa adkhalana wa iyyakum minal muridina as-sadiqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.